Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas G akan mempresentasikan tentang hasil penelitian kami yang berjudul Dinamika Politik dalam Pengaturan Limbah B3 di Tingkat Internasional dengan Studi Kasus Konvensi Basel yang beranggotakan Hafiz Al-Ghazi dengan akhiran NIM 144, saya sendiri Fatimah Zahra dengan akhiran NIM 145, Muhammad Muhaimin Ramdhani dengan akhiran NIM 388, dan juga terakhir Muhammad Jordin Hartian dengan akhiran NIM 366. Isu limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun menjadi salah satu tantangan bagi negara-negara di dunia. Limbah B3 mencakup berbagai jenis material yang akan mengakibatkan dampak yang cukup negatif bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Oleh karena itu, pengaturan yang ketat dan juga kolaboratif di tingkat internasional sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Konvensi Basel hadir pada tahun 1989 yang dimana konvensi ini merupakan salah satu upaya untuk mengatur pergerakan limbah B3. Namun di dalamnya terdapat dinamika politik yang muncul dalam pengaturan limbah B3 di tingkat internasional yang mencakup beberapa aspek, mulai dari kebijakan nasional hingga tekanan dari kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan kebijakan. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka pertanyaan utama yang muncul adalah bagaimana dinamika politik internasional mempengaruhi pembentukan implementasi dan pengawasan konvensi Basel dalam pengaturan limbah B3. Adapun dari tujuan penelitian ini adalah yang pertama yaitu untuk menjelaskan dan juga menganalisis dinamika politik serta kepentingan berbagai negara dalam pengaturan limbah B3 di tingkat internasional, dan yang kedua mengetahui peran aktor-aktor internasional terkait kebijakan limbah B3, dan yang terakhir mengevaluasi seberapa efektif konvensi yang dilaksanakan di Basel mengenai pengaturan limbah B3. Dalam penelitian ini kami menggunakan teori tata kelola global atau global governance karena teori ini sangat relevan dengan kompleksitas dan juga sifat lintas batas dari isu ini. Teori tata kelola global merujuk pada kerangka konseptual yang mengatur interaksi dan juga kolaborasi dari berbagai aktor di tingkat internasional untuk mengatasi permasalahan global yang kompleks. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dimana menggunakan data deskriptif dengan fokus pada analisis data sekunder yang meliputi dokumen resmi, laporan organisasi internasional, dan hasil laporan sebelumnya. Akan membahas konvensi Basel. Limbah B3 dapat mencemari tanah, air tanah, udara, atau media lainnya dengan berbagai cara terjadinya kenaikan biaya pemusnahan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun B3 yang dihasilkan oleh negara maju telah berdampak terhadap adanya perdagangan limbah B3 dari negara-negara maju ke negara berkembang. Konvensi Basel telah mengatur pengawasan perpindahan limbah berbahaya dan pembuangannya. Oleh karena itu, diselenggarakanlah Konvensi Basel pada tahun 1989 yang telah mengatur pengawasan perpindahan limbah berbahaya dan pembuangannya. Selanjutnya adalah dinamika negosiasi. Konvensi Basel ini mengatur pengiriman limbah berbahaya antar negara, terutama dari negara maju dan juga negara berkembang. Meskipun Konvensi Basel ini memiliki tujuan yang jelas, namun dalam pelaksanaan Konvensi Basel ini seringkali terhambat karena adanya perbedaan kepentingan antar negara. Negara-negara maju yang cenderung memiliki standar yang tinggi dalam pengelolaan limbah dan juga membatasi ekspor limbah B3 untuk melindungi lingkungan negara mereka. Sedangkan di negara berkembang memiliki kapasitas yang lebih rendah dalam pengelolaan limbah dan melihat ekspor limbah ini sebagai peluang ekonomi. Studi kasus lainnya adalah pembuangan limbah dari Singapura ke Batam. Pembuangan limbah ini berasal dari PT Asia Pacific Ecolestari atau APEL melalui pelabuhan ilegal di Pulau Galang. PT APEL mengklaim bahwa produk yang diimpor adalah pupuk organik, namun kenyataannya itu adalah limbah B3. Dalam kasus ini, menyebabkan hubungan Singapura dan juga Indonesia mengalami konflik karena pemerintah Indonesia menganggap bahwa limbah tersebut itu berbahaya dan beracun, sedangkan pemerintah di Singapura menyatakan bahwa limbah tersebut sama sekali tidak beracun. Nah, dan konflik ini tentunya menyebabkan ketegangan hubungan bilateral pada pemerintahan dan juga masyarakat. Namun, akhirnya konflik ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari Konvensi Basel sendiri dengan berbagai negosiasi, dan berakhir Singapura bersedia menerima kembali limbah B3-nya. Lalu Indonesia dan Singapura juga sepakat untuk mencegah masalah yang serupa di masa depan melalui forum kerjasama teknis di bawah Indonesia Singapura Joint Working Group on Environment. Selanjutnya yaitu peran aktor non-negara dalam mempengaruhi kebijakan limbah B3. Nah, jadi bukan hanya negara yang dapat mempengaruhi kebijakan terkait pengelolaan limbah B3, melainkan aktor non-negara seperti lembaga swadaya masyarakat dan juga industri memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi kebijakan terkait pengelolaan limbah B3. Nah, LSM sendiri memiliki peran penting sebagai penggerak sosial untuk meningkatkan kesadaran dan mengedukasi masyarakat agar lebih peduli dengan dampak yang ditimbulkan oleh limbah B3 terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Mereka mengedukasi masyarakat melalui program-program pelatihan dengan tujuan memberdayakan masyarakat agar lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan, termasuk isu limbah B3. Selain itu, LSM juga bisa menjadi lembaga pengawas atau pelapor pelanggaran yang menurut mereka merusak regulasi pengelolaan limbah B3.
Mereka juga bekerja sama dengan pemerintah dalam pengawasan kegiatan dan ikut andil dalam menyusun kebijakan secara efektif dengan memberikan data lapangan yang mendukung dan pengalaman langsung dalam pengelolaan limbah. Nah, selain LSM, industri juga menjadi salah satu aktor non-negara yang berpengaruh dalam kebijakan limbah B3. Industri seringkali menjadi sumber utama limbah, sehingga industri memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan limbah yang dihasilkan oleh mereka dikelola dengan baik. Nah, diharapkan industri ini dapat mengoptimalkan proses produksi untuk mengurangi limbah dengan tujuan menciptakan industri yang lebih berkelanjutan, sehingga industri bisa dikatakan dapat berperan sebagai wadah pengelolaan yang bertanggung jawab bagi limbah B3. Evaluasi efektivitas Konvensi Basel dalam mengendalikan pergerakan limbah B3 lintas batas. Keefektivitasan terhadap Konvensi Basel masih menghadapi berbagai tantangan. Perdagangan ilegal limbah B3 tetap menjadi masalah besar, terutama di negara-negara berkembang, yang sering menjadi tujuan ekspor dari limbah dari negara maju. Hal ini diperparah oleh kurangnya kapasitas teknologi dan sumber daya di negara-negara tersebut untuk mengelola limbah dengan aman. Selain itu, lemahnya penegakan hukum di berbagai negara anggota membuat aturan Konvensi Basel seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk mengevaluasi keberhasilan Konvensi Basel ini, perlu dilihat apakah ada penurunan jumlah perpindahan limbah lintas batas dan peningkatan pengelolaan limbah domestik. Kepatuhan negara-negara anggota terhadap aturan konvensi juga menjadi indikator penting. Sayangnya, masih banyak laporan tentang kasus perdagangan ilegal yang menunjukkan bahwa penerapan konvensi ini belum optimal. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting untuk melakukan upaya peningkatan efektivitas Konvensi Basel. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan kerjasama internasional dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Negara-negara perlu berkolaborasi lebih erat untuk melacak dan menghentikan pergerakan limbah. Kesimpulannya adalah terdapat dinamika politik yang kompleks dalam pengaturan limbah B3 di tingkat internasional, terutama dalam implementasi Konvensi Basel. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi isu-isu ini secara lebih komprehensif dan juga dapat memperkuat analisis.